Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyelidikan IPA. Nah, tadi penyelidikan IPA biasanya digunakan oleh para ilmuwan atau saintis untuk mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Ya, sehingga para ilmuwan itu dapat menjelaskan apa yang terjadi di alam sekitar dan dapat memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Nah, hasil temuan mereka itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Contohnya hasilnya yaitu komputer, televisi, biji, jagung, dan pupuk. Nah, langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan. Nah, kita bisa mengamati hal di sekitar kita. Contoh saja, kita mencoba mengamati ciri-ciri teman kalian sebanyak-banyaknya. Ya, tapi bukan penafsiran ya. Bedanya pengamatan dengan penafsiran. Kalau pengamatan, orang mengamati, sedangkan orang lain yang mengamati juga, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Beda dengan penafsiran. Kalau penafsiran, satu orang dengan orang lain, penafsirannya akan berbeda-beda. Contohnya, pengamatan. Andi berambut ikal, berkulit putih, hidung mancung, dan bibir tipis. Sedangkan penafsiran, Andi sombong dan tidak berhati lembut. Nah, itu jika penafsiran, pasti satu orang dengan orang lain itu pasti akan berbeda pendapatnya. Dari kegiatan pengamatan itu kita akan menghasilkan berupa deskripsi seperti tinggi badan, rambut hitam, kulit putih, hidung mancung, dan mata sipit. Dari hasil pengamatan yang kita temukan akan muncul berbagai pertanyaan. Misalkan contohnya, berapa tinggi badannya, berapa berat tubuhnya atau berat massanya. Ya. Nah, dari pertanyaan tersebut kita bisa menindaklanjuti nih. Ya, dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Misalkan contohnya nih, tadi ditanyakan berapa tinggi badannya. Pasti kalian akan mengukur tinggi badannya. Misalkan tinggi badannya 170 cm. Nah, kemudian tadi kalian bertanya berapa massa tubuhnya. Nah, kalian akan menimbang massanya. Misalkan massanya 50 kg. Nah, dari penyelidikan lanjut tersebut akan menghasilkan data yang lebih lengkap. Ya. Nah, ini kemarin kalian melakukan praktikum IPA di mana Bapak suruh mencoba di rumah masing-masing. Ada spidol, ada tisu yang ukurannya 12 kali 4, ada penggaris, dan ada aqua gelas. Ya. Nah, kemarin sangat bagus sekali, alhamdulillah sangat bagus sekali, tetapi ada yang beberapa yang salah dalam alat maupun cara mencobakannya. Misalkan ya, kesalahan yang pertama, untuk spidol nih, kemarin Bapak sarankan spidol yang kecil, tapi ada yang kemarin menggunakan spidol yang besar. Kenapa kok begitu? Kalau spidol yang kecil itu akan, kalau terkena air dia akan luntur. Sedangkan spidol yang besar itu kalau terkena air itu akan susah lunturnya. Jadi maka yang menggunakan spidol besar biasanya dia tidak berubah warnanya di tisunya, ya. Kesalahan yang kedua, kemarin tinggi airnya itu kalian tidak mengukur. Tinggi airnya itu harusnya tingginya 1 cm. Ya. Tuh.
Kesalahan yang ketiga yaitu pada saat mencelupkan tisu yang sudah ditandai spidol. Ya, kemarin Bapak menemukan ada yang mencelupkannya seperti mencelupkan teh, dicelup-celupin. Ya, ada yang mencelupkannya sampai garis tintanya itu terkena air. Nah, itu yang salah. Yang betul itu garis tinta tidak boleh terkena air, ya. Seperti itu. Nah, penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan biasanya menggunakan alat indera, panca indera kita. Misalkan ya, pada saat menggunakan alat ukur, contohnya, kalian ingin mengukur panjang buku, pasti kalian akan menggunakan yang namanya penggaris, ya kan? Nah, penggaris yang sudah diukur pada buku, biasanya kalian lihat dengan menggunakan mata. Nah, mata itu termasuk adalah panca indera. Nah, saat kalian melihat hasilnya, nah, pasti kalian akan mendapatkan informasi atau data. Misalkan hasilnya yaitu panjang buku adalah 17 cm. Nah, informasi kalian dapatkan berarti panjang buku yang kalian ukur itu adalah 17 cm. Tuh, pertama pengamatan. Kedua, membuat inferensi merupakan penjelasan berdasarkan pengamatan sehingga dapat menentukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, misalkan gini, misalkan ada dua buku. Nah, perkiraan kita panjangnya sama, ya kan? Nah, tetapi pada saat kita ukur, misalkan buku A, kita dapatkan panjangnya 15 cm. Buku B, panjangnya 15,5 cm. Nah, itu akan terjadi perbedaan panjang. Nah, itu akan membuat inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tertulis yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Berarti kalian hasilnya kalian berikan atau sajikan dengan bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar. Mengapa matahari bersinar? Ya kan? Nah, selain itu, dengan belajar IPA, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalkan, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, selanjutnya, dengan belajar IPA, kita dapat berpikir logis dan sistematis. Nah, misalkan kalian kemarin praktikum dapat menghasilkan data, ya kan? Nah, data tersebut kalian akan membuat kesimpulan, nah, kesimpulan kalian buat, ya. Dengan belajar IPA juga dapat menyelesaikan masalah, misalkan bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Nah, bagaimana? Nah, kita kembali ke pengamatan kita. Nah, dari kegiatan kemarin kan hasilnya seperti ini, ya. Kertas tisu dengan garis penanda merupakan objek yang kamu amati. Lalu kalian hanya mengamati kertas tisu hanya sebagai objek? Tentu tidak, ya kan? Tentu tidak. Kita lihat perubahan pada tintanya. Apa yang terjadi? Nah, itu yang kalian harus amati. Nah, ini ada contoh nih. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Yang A itu adalah gambar atom yang diperbesar. Yang B itu ada gambar galaksi yang diperkecil. Yang kalian lihat ada kesamaan, pasti ada kesamaan. Kesamaan yaitu di mana benda itu akan mengelilingi orbitnya, ya, atau mengelilingi pusatnya. Sama-sama mengelilingi pusatnya itu, ya. Nah,
Sekarang kita akan masuk pengukuran. Nah, pengukuran. Pengukuran itu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya di sini 50 kg. 50 itu besaran, kilogram itu satuan. Ya. Nah, besaran sendiri itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya berat, tinggi, panjang, kecepatan, dan lain-lain. Misalkan kita ingin mengukur berat badan kita akan yang diukur adalah beratnya. Terus kita akan mengukur tingginya, berarti yang diukur adalah tingginya. Kemudian satuan, sesuatu yang dapat digunakan untuk membandingkan dalam pengukuran. Nah, kita lihat nih. Ini ada seorang pemancing, kita ibaratkan Tono. Ya, Pak Tono sedang memancing dengan cucunya. Ya, Pak Tono sedang memancing dengan cucunya. Nah, Pak Tono ini mendapatkan ikan. Nah, apa yang terjadi? Pasti Pak Tono berpikir, ikan sebesar apa ya? Nah, sebesar ini pasti berpikir, pasti bisa panjangnya atau beratnya. Kita lihat. Nah, ukuran panjang, misalkan Pak Tono ingin melihat ukuran panjang. Nah, Pak Tono ini tidak memiliki penggaris atau alat ukur yang lain. Terus bagaimana mengukurnya? Pak Tono menggunakan yang namanya jengkal. Jengkal tahu ya? Jengkal itu panjang dari ibu jari sampai ke jari kelingking. Nah, didapatkan Pak Tono itu mendapatkan ukuran 6 jengkal. Nah, cucunya ini mengukur dengan jengkal juga, tetapi dia mendapatkan 15 jengkal ukurannya. Nah, kok beda, Pak? Nah, ini yang kita akan bahas. Nah, jika diukur dengan menggunakan penggaris, mendapatkan panjang ikan itu 94 cm. Nah, kita dapat dua ukuran, ukuran jengkal dengan ukuran sentimeter. Nah, besaran itu adalah panjangnya, berarti yang diukurnya, ya. Nah, sedangkan sentimeter dengan jengkal itu adalah satuannya, ya, satuannya. Nah, satuan sendiri itu dibedakan menjadi dua, satuan tak baku dan satuan baku. Tak baku itu contohnya jengkal. Kok bisa Pak tak baku? Tak baku itu dia tidak disahkan secara internasional. Kenapa tidak disahkan dengan secara internasional? Karena ukuran satu dengan ukuran yang lain itu pasti berbeda. Misalkan jengkal Pak Tono dengan jengkal cucunya sudah berbeda, ya kan? Nah, sedangkan sentimeter itu termasuk satuan baku, ya. Di mana satuan baku itu adalah satuan yang berstandar internasional, di mana-mana dia dipakai. Misalkan di Indonesia panjang itu menggunakan sentimeter. Nah, di luar negeri pasti satuannya juga sentimeter. Tuh. Nah, tadi ya, jenis satuan itu ada dua, satuan tidak baku dan satuan baku. Contohnya, jengkal, hasta, depa. Satuan baku itu sentimeter, meter, kilometer. Itu jika diukur menggunakan atau mengukur panjang. Ya. Nah, sedangkan besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan.
Besaran pokok itu ada 7, panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus dengan satuan ampere, intensitas cahaya dengan satuan kandela, jumlah zat dengan satuan mol. Itu besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7. Selain 7 itu disebut juga besaran turunan. Kenapa dikatakan besaran turunan? Karena besaran yang